pada bagian ini kita akan berkenalan dengan HTML. Hai HTML, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi itu aja iklannya. Kita lanjut lagi ke HTML. Apa sih HTML itu? HTML ini, kalau teman-teman belum tahu, HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi HTML merupakan bahasa markup atau bahasa teks yang tujuannya untuk membuat struktur dasar dari sebuah website. Jadi tampilan dari sebuah website itu pakai HTML. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada tentang HTML, saya sudah rangkum beberapa poin. Pertama, HTML merupakan struktur dasar dari suatu website. Atau teman-teman juga bisa mendefinisikan HTML sebagai pondasi atau kerangka dari suatu website. Jadi istilahnya kalau saya analogikan, HTML ini seperti kita ingin membangun rumah. Berarti kalau mau membangun rumah, kita harus tahu pondasinya seperti apa, strukturnya seperti apa, supaya rumahnya terlihat lebih bagus. Nah, sama seperti website. Website pun sama, dibentuk sama HTML. Harus tahu pondasinya seperti apa. Nah, itu untuk HTML. Nah, di sini HTML dibuat oleh Bapak Tim Berners-Lee pada tahun 1980. Sudah cukup lama HTML ini, tapi sampai sekarang HTML menjadi bahasa yang cukup diminati dan teknologi yang sangat populer. Pokoknya semua website yang ada saat ini, baik itu Facebook, Instagram, Google, atau kalau teman-teman buka YouTube, itu semua dibangun sama teknologi HTML. Begitu juga untuk website kelas Baledemi. Saya buat pakai struktur HTML. Nah, kalau teman-teman ingin melihat kode HTML dari satu website ke website lain, teman-teman boleh klik kanan di browsernya, pilih yang ini. Nanti kelihatan kode HTML-nya seperti ini. Dan ini adalah struktur HTML dari website Baledemi. Atau teman-teman tanpa harus melakukan klik kanan, teman-teman bisa lakukan Ctrl U melihat kodenya. Itu cara simple. Intinya kalau teman-teman ingin melihat kode HTML dari suatu website, website toko online atau website company profile, teman-teman bisa tekan Ctrl U di bagian browser, nanti HTML-nya akan muncul. Jadi itu dia sekilas tentang HTML. Sintaknya cukup banyak karena halamannya pun juga banyak. Kita balik lagi ke slide. Intinya di dalam kode HTML yang tadi saya kasih lihat, kumpulan dari elemen-elemen yang sudah disusun dan dibuat oleh si penulis atau si developer. Nah, elemen-elemen itu dibangun dan disusun menjadi satu kesatuan website yang jauh lebih bagus. Nah, biasanya elemen-elemen itu dikenal sebagai tag yang dilambangkan dengan tanda lebih kecil ditutup dengan tanda lebih besar. Nanti bentuk tag HTML seperti ini. Nanti di dalamnya ada simbol atau nama elemen yang bisa kita pasang. Pokoknya nanti elemen HTML itu punya pembuka dan penutup. Nah, elemen-elemen ini tentu ada banyak yang bisa kalian gunakan untuk membentuk satu website. Contohnya ada tag untuk membuat sebuah paragraf atau tulisan yang panjang berbasis teks. Itu nanti ada kodenya. Atau kalian ingin membuat judul di dalam konten websitenya. Terus ada link yang berguna untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman lain. Berikutnya untuk menunjang sarana multimedia di dalam HTML, kita bisa sisipkan sebuah gambar, berkas video berbasis MP4 misalnya, atau berkas musik atau audio seperti MP3, itu teman-teman bisa masukkan dan ada sintak-sintaknya. Selanjutnya kalian juga bisa membuat daftar list menu untuk navigasi misalnya. Kemudian kalian pun bisa membuat sebuah table di dalam HTML-nya dengan menggunakan tag table. Nanti table terdiri dari baris dan kolom. Baris pada table didefinisikan sebagai TR atau table row, lalu ada table heading atau TH simbolnya yang berfungsi untuk memberikan judul
pada setiap kolom-kolomnya. Nanti di dalamnya juga ada tag TD sebagai table datanya yang meletakkan isi data dari setiap kolom berdasarkan tabelnya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah form di dalam HTML. Form ini berfungsi untuk memasukkan sebuah inputan dari pengguna atau user yang bisa berisi input teks standar atau combo box, text area, input radio button, button submit untuk tombolnya, dan masih banyak lagi. Pokoknya istilah-istilah itu teman-teman tidak perlu khawatir, kita akan bahas satu persatu, mulai dari cara kita membuat sebuah tulisan atau kalimat di dalam HTML. Jadi itu cuma sekedar info saja kalau kita bisa menampilkan berbagai jenis konten yang berhubungan dengan website kita. Jadi itu dia beberapa elemen yang sering kita gunakan. Tentu HTML ini sebagai bahasa dasar dalam pembuatan website. Dan jika kalian ingin membuat website hanya dengan HTML, maka tampilan website akan terasa hambar. Hanya berisi tulisan, gambar, atau judul tanpa ada warna atau lebar tinggi dari websitenya. Makanya teknologi seperti CSS, JavaScript, PHP hadir untuk melengkapi kekurangan dari HTML dengan membagi tugas ke masing-masing teknologi tersebut untuk membuat satu website yang jauh lebih baik. Jadi HTML ini sebenarnya syarat untuk membuat sebuah website, dan langkah pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke materi CSS, JavaScript, PHP, atau teknologi-teknologi yang saat ini sedang populer. Tentu untuk saat ini, saat video ini direkam, versi untuk HTML-nya adalah HTML versi 5, dan versi HTML 5 ini yang akan kita pelajari di seri playlist ini. Jadi silakan teman-teman siapkan semuanya, kita akan coba mulai di video berikutnya.